Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ajrilian Aji Muroja dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro angkatan 2025. Oke, pada kali ini saya akan eh, mengerjakan atau eh, menjelaskan tahapan-tahapan dari eh, soal modul 3 yang mana modul 3 ini udah masuk ke dalam 3D design. Nanti kita akan mendesain 3D. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Untuk soal yang pertama, kita akan mengerjakan soal bagian A terlebih dahulu, yang mana bagian A ini terdiri dari 4 gambar, 4 3D design. Nah, ini untuk satu unit sama dengan 10 mm, yaitu untuk setiap kotaknya itu bernilai 10 mm. Jika ini ada 4 kotak maka 40, jika ini ada 5 kotak maka bernilai 50 mm. Nah, langsung saja kita ke SolidWorks-nya. Nah, seperti biasa pertama-tama kita tentukan dulu eh, bagian yang mau kita sketchingnya. Nah, kita pakai bagian top plane. Nah, setelah itu ini kita membuat kotak bernilai 40 ke 50 mm. Nah, ini udah bernilai 40 sama 50. Nah, perlu diingat teman-teman, di sini diperhatikan di sebelah kanan ini harus memakai mmgs atau millimeter gram second. Nah, lanjut. Setelah itu kita eh, menghitung ke atasnya ini berapa. Ke atasnya itu 20. Ya 20. Nah, setelah kita membuat kotak, kita klik features, lalu kita extrude. Untuk ininya 20. Kita checklist. Nah, setelah itu kita buat bagian kotak ini dan juga kotak ini. Caranya itu kita klik dulu bagian yang mau di sketch. Kita buat kotak di sini. Untuk panjang untuk lebarnya ini, untuk panjangnya 30 dan lebarnya 20. Nah, setelah itu kita pakai tools features lagi dan kita extrude cut. Nah, ini untuk ininya yaitu 10. Oke. Ininya 10 dan ini untuk ini juga 10. Nah, ini menggunakan extrude boss. Ininya 10 mm dan kita checklist. Nah, ini udah sesuai ya. Sudah sesuai dengan gambar A. Kita lanjut ke gambar atau desain berikutnya. Untuk desain berikutnya itu ini A bagian B. Kita seperti tadi kita membuat perseginya dulu bernilai
40 ke 50. Setelah itu kita akan extrude agar menjadi 3D bernilai 10. Nah, setelah itu kita akan membuat segitiga bagian ini. Ini bernilai 20 ke 20. Oke, lalu kita uh, bagian ini itu 20. Nah, itu kita buat bagian atasnya yaitu dengan membuat persegi terlebih dahulu lalu nanti kita cut dengan nilai tingginya 20. Lalu kita menggunakan extrude agar menjadi 3D. Ke atasnya 20. Oke. Lalu kita potong bagian sampingnya. Kita membuat lagi segitiga di sini. Kita klik checklist. Nah, ini udah jadi, sudah sesuai ya teman-teman, sudah sama. Kita lanjut ke desain berikutnya. Teman, sekarang yaitu soal A bagian C, kita akan membuat kotak dan juga lingkaran. Yang dimana kotak ini berukuran 40 kali 40 mm. Seperti biasa kita buat dulu ininya di top line. Kita buat dulu perseginya. Smart dimension yaitu 40 kali 40. Nah, habis itu kita extrude dengan nilai 20. Oke. Nah, setelah itu kita buat lingkaran yang di atasnya, lalu nanti kita akan extrude cut ya di bawahnya. Untuk membuat lingkaran kita harus menentukan dulu center line-nya atau garis tengahnya. Itu dengan cara menggunakan garis konstruksi, garis bantu agar mendapat nilai tengah. Nah, setelah seperti ini kita buat lingkaran di tengah. Lalu kita tentukan jari-jarinya atau diameternya. Ini bernilai 10. Eh, 20 maaf. Nilai 20. Setelah itu kita extrude dengan nilainya 20 ya teman-teman.
Oke, nah telah jadi. Setelah itu kita akan sketch lagi bagian bawahnya. Sini juga sama, agar titik tengahnya dapat, kita buat dulu pakai center line. Nah, setelah itu kita gunakan persegi center rectangle, yang mana nilainya itu 20/40. Nah, setelah itu kita extrude cut dengan nilainya itu 10. Nah, ini udah jadi ya teman-teman, udah sama. Kita lanjut ke desain berikutnya. Untuk selanjutnya kita akan membuat desain yang ini bagian D. Kita akan membuat alasnya dulu, ini bernilai 40/60. Lalu untuk ini tingginya itu 30. Oke, setelah itu kita sketch bagian atasnya dan kita bentuk seperti ini. Kalau kita smart dimension, ini bernilai 10, 10, 10, dan ini 20. Oke, setelah itu kita extrude cut ke bawahnya itu 10. Oke, nah setelah selesai bagian atasnya, setelah bagian sampingnya kita buat dulu titik tengah untuk membuat lingkaran. Seperti biasa, kita menggunakan center line agar terlihat titik tengahnya. Setelah itu kita buat lingkaran yang mana itu diameternya bernilai 20. Setelah itu kita extrude cut sampai bawah, pakai through out. Oke, nah ini udah jadi ya teman-teman. Nah, udah sesuai sama yang digambar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang kita akan mendesain soal yang B. Langsung saja kita di top plane. Setelah itu kita gambar desain persegi seperti ini, yang mana ini panjangnya 114 dan ini lebarnya 64.
Oke, setelah itu kita akan membuat bulat ini sama setengah lingkaran. Kita trim dulu. Setelah itu kita ini lingkaran yang mana diameternya 22. Oke, setelah itu kita gunakan garis ini center line agar bisa di mirror. Kita select dulu mana aja yang mau di mirror. Kedua ini ya, kita copy, oke, dan kita trim. Nah, setelah itu kita extrude dengan ininya 19. Oke, nah setelah seperti ini kita desain bagian atasnya. Kita akan membuat kotak ini, tapi sebelum itu kita harus tentukan dulu center line-nya agar si kotaknya itu ada di tengah. Nah, seperti ini. Ini kotaknya itu 64 ke 64. Kita ukur saja ke 64. Oke, kita extrude dengan ininya 45. Oke, setelah itu kita desain lagi bagian atasnya. Kita membuat kotak menggunakan line ini saja, yang mana dari pinggir ke pinggirnya itu 13. Seperti ini. Kita extrude cut. Ini ke sini 45. 19 kurangi 13 itu 6. Jadi 45 ditambah 6. Oke. Setelah seperti ini kita desain bagian dalamnya, membuat segitiga. Smart dimension ininya berapa? 13. Oke. Setelah itu kita pakai extrude. Oh, maaf. Dari sini, sini, kita buat segitiga. Ini dari sini ke sininya itu 13. Oke. Lalu kita extrude. Ininya 38. Oke, seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat. Udah sama ya. Ini 64, 13, 13, 38. Oke. Ini udah selesai. Kita lanjut ke desain selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan gambar soal bagian C. Yang dimana ini bentuknya itu lingkaran tapi 3 dimensi. Nanti kita akan membuat dulu garis di sini. Sebelum itu kita nanti tentukan garis konstruksinya dulu, titik tengahnya. Lalu nanti
kita akan membuat garis lengkungan ini ke sini, setengahnya nanti di mirror lalu di extrude apa yang bisa menjadi lingkaran gitu. Oke, langsung saja. Kita buat garisnya. Oke, garis ini kita infinite line aja. Lalu kita buat garis vertikalnya. Buat garis vertikalnya seperti ini. Lalu kita infinite. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat ini garis-garis ininya. Oke, langsung saja. Dimulai dari sini ya. Sini. Ke sini, ke sini, ke sini, lalu ke sini. Oke. Setelah itu kita tentukan apa? Si ukuran-ukurannya. Langsung saja. Ini ukurannya 32 dan bawahnya 36. Tiga enam. Oke. Untuk ukuran ini 70. Untuk ukuran atas ini 76. Untuk diameternya ini 86. Lalu untuk jaraknya dari sini ke sini 41. Ininya 35. Setelah itu apa? Ini dari sini ke sini berarti itu 12. Dan dari sini ke sini 12. Kita cek dulu. Oh maaf, ini salah. Ini bukan 12 tapi yang 12 itu dari sini.
12 tuh dari sini ke sini. 12. Kalau ini otomatis jadi 11. Nah, ini udah semuanya ya. Setelah itu kita tinggal mirror. Kita select dulu yang mana aja yang mau di mirror. Kita mirror ke kanan. Enter. Setelah itu kita gunakan features, kita revolve boss. Nanti akan otomatis dia akan 3D tapi dengan sumbu X. Sama saya revolve, lalu pencet sumbu X nya. Nah, seperti ini. Lalu kita checklist. Oke. Setelah menjadi seperti ini, nah kita tinggal membuat lingkaran di sini tengah. Ini 4 lingkaran ini. Kita sketch di sini. Kita tambahkan lingkaran seperti ini. Lalu tambahkan diameternya itu 20. Oke. Setelah itu kita gunakan lagi center line. Seperti ini. Lalu center line yang buat lingkaran. Seperti ini. Kita ini ubah jadi for construction. Yang mana diameternya ini 53. Nah, kita tambahkan lingkaran. Nah, ini diameternya itu 10. Jadi jarinya 10. Lalu kita pakai ini linear sketch yang sebelumnya pernah kita pakai. Kita pakai circular. Oh, sebelum itu terus nah milih dulu apa yang kita akan circular. Setelah itu kita checklist. Lalu kita tentukan titik tengahnya. Presiden. Oke. Setelah itu kita gunakan fitur untuk extrude cut. Nah, untuk extrude cut-nya kita sampai ke belakang ya. Nah, ini jadi ini udah samain bagian samping. Ini kita bisa lihat display stylenya. Nah, udah sama. Bisa lihat bagian sampingnya sama ya. Oke, kita karena udah selesai, kita langsung ke desain selanjutnya. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal bagian D, yang dimana soal ini bentuknya bentuk pipa. Nanti kita akan membuat dulu lingkaran, lalu nanti kita di extrude. Setelah itu nanti kita udah di extrude, kita extrude cut buat ruang di dalamnya. Lalu nanti kita akan yang terakhir membuat lingkaran lagi untuk pipa bagian sininya. Langsung saja kita mulai di front plane. Kita buat dulu lingkarannya.
Untuk diameternya itu ini 1313. Oke, seperti ini. Setelah itu kita feature, kita extrude. Nah, untuk ini tingginya berapa? 3125. Oke, 3,125. 3,125 bagi 2. Ini juga sama, 3,125 bagi 2. Oke. Nah, setelah itu kita pakai top plane untuk membuat lingkaran di sini. Oke, langsung saja pakai lingkaran lagi seperti ini, yang mana diameternya itu 3,125. Diameternya 1,063. Oke, setelah itu kita pakai feature untuk extrude. Jaraknya itu dari sini 1,250. Oke, nah setelah itu kita akan membuat desain di sini. Oke, untuk lingkarannya seperti ini. Ini lingkaran luar ini 1,058. Ada 2 lingkaran ya. 1,058. Dan untuk ini 0,824. Oke. Selanjutnya kita akan extrude cut. Oke, sebelum itu kita buat saja lingkarannya satu persatu. Satu titik 058. Oke, kita extrude cut. Berapa untuk ini? 0,720. 0,720. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba untuk di mirror.
Kita akan coba mirror. Oke, cek saja. Nah, setelah itu kita akan membuat lingkaran di tengahnya lagi. Seperti ini. Smart Dimension 0,24. 0,824. Oke, setelah itu kita fitur extrude cut, kita drag all agar sampai ke belakang. Oke, nah setelah itu kita akan buat lingkaran di atas. Jadi kita bikinnya top plane. Nah, ini di sini. Nah, kita buat lingkaran. Yang mana yang satunya yang kecil ini 0,622, kita buat yang atasnya dulu 848. 8,48. Oh, 0,848. 0,848. Oke, setelah itu kita gunakan extrude cut. Untuk ini tingginya 0,690. 0,690. Oke, setelah itu kita buat lagi lingkaran di sini. Smart Dimension, lingkarannya 0,622. Oke, setelah itu kita extrude cut. Lalu extrude cut. Oke, nah setelah seperti ini kita akan di sini ada harus di fillet. Oke, langsung saja kena fillet. Nah, ini ada fillet dengan radiusnya 0,100. Jadi seperti ini. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Ini udah, semuanya udah. Ini udah. Kita bisa lihat seperti ini. Kita juga bisa lihat bagaimana dalamnya. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah sesuai. Kita kembalikan ke tampilan awal. Oke, nah ini udah beres untuk pipa, sudah sesuai. Mungkin segitu saja eh, video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.